Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil anjumin nirat. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Smir Al-Hadrami rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab cara-cara membersihkan najis, yang mana telah dijelaskan sebelumnya. Itu jenis-jenis najis ada 3, yaitu ada mughalladah, ada mutawassithah, dan ada mukhaffafah. Yang pertama itu mughalladah, kita sudah dijelaskan kemarin, yaitu adalah najis daripada anjing ataupun babi atau anak pinak dari kedua hewan tersebut. Dan juga najis mukhaffafah, yaitu adalah najis dari air seni bayi, yang mana dia tidak mengkonsumsi selain daripada air susu atau air susu daripada ibunya dan belum sampai pada usia 2 tahun. Dan yang ketiga yaitu adalah mutawassithah, yaitu najis selain daripada kedua najis ini. Kita sekarang masuk kepada bab atau cara-cara untuk membersihkan dari 3 jenis najis ini. Yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mughalladatu tadhuru bisab'i ghazalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Fasal menjelaskan yaitu tentang al-mughalladah. Al-mughalladah, najis mughalladah tadhuru bisa suci bisab'i ghazalatin dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan daripada ainun najasah atau bentuk daripada najis tersebut. Misal mungkin air liur daripada anjing atau babi sudah dihilangkan. Ihdahunna biturabin, salah satu basuhan tersebut, salah satu dari 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Jadi ikhwani rahimakumullah, ketika misal ada lantai atau mungkin ada wadah gitu terkena najis mughalladah, misal terkena air liur daripada anjing, maka cara membersihkannya adalah yang pertama harus izalatun najasah, yaitu harus menghilangkan daripada izalah, menghilangkan ainun najasah, bentuk daripada najis tersebut, kelihatan daripada najis tersebut harus dihilangkan. Jadi ikhwani rahimakumullah, ketika misal ada lantai gitu ya, kita contohkan misal ada lantai terkena najis mughalladah, misal terkena air liur daripada anjing atau babi, maka cara pertama adalah kita harus menghilangkan daripada ainun najasah, meskipun dengan 1 kali basuhan, 2 kali basuhan, ataupun 3 kali basuhan. Yang penting ainun najasah ini sudah bersih, sudah dihilangkan dulu, baru nanti kita masuk ke 7 basuhan, yang mana salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah itu setelah najisnya bersih, baru kita masuk. Ada beberapa cara sebenarnya, cuma yang afdol adalah yaitu debu dicampur di basuhan pertama. Debu dicampur dengan basuhan pertama, kemudian disiramkan ke lantai yang terkena najis mughalladah ini, terus baru basuhan kedua, basuhan ketiga, sampai ke basuhan ke-7. Nah ini dengan cara seperti ini maka sudah suci lantai ini, lantai yang terkena najis mughalladah. Tapi boleh juga debu ini dicampurkan di basuhan kedua boleh, ketiga boleh, bahkan di akhir pun boleh. Cuma afdolnya, paling utamanya adalah debu ini dicampur di basuhan pertama. Itu cara membersihkan daripada najis mughalladah. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghulabati wa izalati 'ainiha. Yang kedua adalah mukhaffafah. Maka tadhuru bisa suci bi rasyil ma'i, dengan cara mencipratkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut, yaitu dengan syarat harus merata. Jadi mencipratkannya merata kepada seluruh tempat yang terkena daripada kencing si bayi ini, kencing bayi laki-laki yang mana dia belum mengkonsumsi selain laban, itu air susu daripada ibunya, dan dia belum sampai 2 tahun. Maka cara mensucikannya gampang, yaitu dengan cara mencipratkan, dengan cara sudah harus merata kepada semua tempat yang terkena air kencing atau air seni daripada bayi tersebut. Cuma wa mahallu dzalika illam yahtalit bi rutubatin fil mahalli masalan wa illa wajibal ghuslu. Akan tapi ini dengan catatan, yaitu dengan catatan najis tersebut atau tempat yang terkena
kencing bayi tadi tidak terkena benda rutubah lain, kayak misal air yang lain atau mungkin terkena daripada air ASI. Jadi misal ada baju gitu terkena kok kencingnya bayi, kemudian kok ternyata kejatuhan benda lain, air misal atau mungkin dari air ASI dari ibunya atau mungkin gumoh dari bayinya, maka yang contoh seperti ini bukan lagi mukhafafah, karena air najis ini atau air yang bercampur dengan tempat yang terkena kencingnya bayi ini sudah menjadi najis mutawasitoh atau najis menjadi najis mutawasitoh yang nanti cara membersihkannya beda. Jadi itu di najis mukhafafah. Kemudian yang terakhir yaitu wal mutawasitoh. Yang terakhir adalah najis mutawasitoh. Wal mutawasitoh itu tangqasimu ala qismain. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua bagian, ainiyatin wa hukmiyatin. Yang pertama adalah namanya najis ainiyah, dan yang kedua namanya adalah najis hukmiyah. Yang mana ainiyah ini adalah, kenapa kok dinamakan ainiyah? Di sini disebutkan wahya alati tusyahadu bil ain, yaitu memang kelihatan mata, makanya dinamakan najis ainiyah, tusyahadu bil ain. Jadi misal ada warna itu kelihatan mata, atau mungkin bau ataupun yang lainnya. Wa hukmiyah, yang kedua adalah jenis yang kedua adalah hukmiyah. Ai wa lati hakamna alal mahali binajasatihi min ghairi anturo ainun najasah. Yaitu adalah sesuatu yang sudah terkena najis dan kita tahu bahwa tempat tersebut atau sesuatu tersebut adalah najis. Cuma sudah tidak ada bentuk daripada najis, baik itu mungkin dari bau, rasa ataupun warna. Maka di sini disebutkan setelahnya ada dobit atau batasan-batasan ainiyah dan hukmiyah. Wadobit yang pertama yaitu wal ainiyah. Yang pertama ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah itu adalah najis yang dia memiliki laun yaitu warna, wa rihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka cara membersihkan atau mensucikan dari najis mutawasitoh ini adalah harus menghilangkan daripada tiga sifat ini, yaitu dari warna ataupun bau ataupun rasanya. Artinya ketika ada sesuatu yang terkena najis mutawasitoh ini, tiga sifat ini harus hilang. Ketika kok masih ada, maka benda tersebut belum dihukumi suci, kecuali memang sudah dihilangkan gitu, sudah disiram dengan air atau mungkin bahkan dengan bantuan sabun, kok ternyata masih ada sifat warna saja atau bau saja, maka yang seperti ini dimakfu atau diyuktabar, tidak apa-apa, bisa dihukumi suci. Atau mungkin ada dua sifat terkumpul, yaitu warna dan bau, atau hanya satu sifat cuma rasa. Nah ini maka bisa dimakfu juga ketika ta'adzar, yaitu udzur, di mana batasan udzur di sini adalah benda tersebut atau sifat-sifat tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Kayak misal baju kok terkena najis, ini masih ada baunya, ini masih ada rasanya, tinggal rasanya. Ini tidak bisa kalau tidak dipotong. Maka ketika seperti ini sudah diusahakan gitu, bisa dimakfu dengan cara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hukmiyah, yaitu macam kedua daripada najis mutawasitoh adalah najis hukmiyah, yaitu alladzi la launa wala riha wala ta'ma, yaitu najis yang tidak memiliki warna, bau dan juga rasa. Baik itu sebelumnya misal najis ainiyah, kemudian hilang sifat-sifatnya, ya maka menjadi najis hukmiyah. Maka caranya gampang, yaitu adalah yakfika jarjul ma'i alaiha. Maka cara daripada membersihkan atau mensucikan daripada najis hukmiyah ini adalah cukup menyiramkan walaupun hanya satu kali. Hanya satu kali menyiramkan najis tersebut sudah bisa dihukumi suci daripada najis hukmiyah ini. Mungkin ini yang bisa kita baca daripada cara-cara membersihkan atau mensucikan daripada tiga jenis najis. Mungkin cukup sekian dari Al-Baqir. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.